Tadi kan kita sudah bahas dan kita memahami tentang bilangan bulat ini. Pengertian bilangan bulatnya saya yakin sudah bisa, membandingkan bilangan bulatnya saya yakin juga sudah bisa nih. Sekarang kita akan masuk pada operasi hitungan bilangan bulat. Kita akan masuk pada operasi yang ini. Operasi hitungan bilangan bulat dibagi menjadi dua subbab. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, sama yang kedua perkalian dan pembagiannya. Oke, kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan untuk operasionalnya itu juga dapat dilihat dalam bentuk tabel. Misalnya begini. Misalnya min 2 ditambah dengan 3. Hasilnya berapa? Nah, kita lihat nih. Dari angka 0 ini, kita lari dulu ke arah min 2. Berhenti di sini ya. Dia berhenti di sini. Dari 0 sini. Berhenti di sini. Nah, setelah itu ditambah dengan 3. Jadi kalau ditambah 3 ya kita lompat 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 1. Oke, di sini ada contoh lain lagi ya. Misalnya coba kita cari 5 ditambah dengan 2. Nah, sebenarnya saya yakin adik-adik sini sudah tahu ya, hasilnya adalah 7. Tapi cara pengerjaannya dalam diagram garis ini seperti apa? Jadi begini. Misalnya di sini kita berangkat dari titik 0. Dari titik 0, terus kita lompat ke 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 meter lah, jangan 5 langkah. 5 meter ke depan. Hasilnya ada, kita berhenti di sini kan. Nah, terus ditambah lagi dengan 2 meter ke depan. Nah, berarti gimana? Ya lompat lagi. 1, 2. Berarti berhentinya di angka 7. Itu 7 meter. Ya. Nah, atau contoh lain lagi. Misalnya 5 dikurangi dengan 6. Jadi gini, kalau 5 dikurangi 6, berarti kita lompat dulu ke 5 nih. Kita di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada di sini kan? Kita ada di 5 sini. Terus dikurangi dengan 6. Kalau kurang berarti gimana? Kalau kurang berarti mundur ke arah belakang. Berarti balik lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di negatif 1. Karena 5 kurang 6 adalah negatif 1. Nah, contoh lagi. Min 3 ditambah dengan 2. Crowded nih, dulu lah. Min 3 ditambah dengan 2. Jadi gini, min 3 berarti dia kan ada di arah kiri. 1, 2, 3. Ini min 3 kan. Min 3 ditambah dengan 2. Karena ditambah dengan 2 berarti dia menghadap ke arah kanan tujuannya. Lompat sebanyak 2 kali. 1, 2. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Bisa dipahami ya? Mudah kan? Nah, sekarang untuk konsep perkalian dan pembagiannya. Kalau untuk konsep pembagian dan perkalian, saya juga yakin bahwa adik-adik di sini sudah pada tahu juga. Misalnya positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Positif dikalikan dengan negatif, hasilnya pasti negatif. Atau negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya akan positif. Nah, itu tahu dari mana? Ya, penjelasannya juga ada di diagram garis ini. Misalnya 5 dikalikan dengan 2. Berarti kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini. Kita kalikan dengan 2. Kalikan dengan 2 maksudnya gimana? Anggap aja ini adalah sebuah kotak kayu. Ya. Kita anggap ini sebuah kotak kayu balok. Terus kita kalikan dengan 2. Jadi kita mau punya kayu balok ini sebanyak 2. Ini sampainya di sini. Ya kan? Jadi 5 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 10. Gitu.
kita punya kayu balok sebanyak 5 meter. Oke, sedangkan kita mau kayu balok ini sebanyak 2 buah. Berarti 5 meter ditambah 5 meter, hasilnya adalah 10 meter. Misalnya, 5 meter dikalikan dengan 4. Ya berarti kita mau 4 jenis dari 5 kayu balok ini. Misalnya kayu baloknya ini 5 meter tadi kan. 5 meter berarti kita pengen ini ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Masing-masing panjangnya 5 meter, 5 meter, 5 meter. Gitu. Misalnya 5 meternya ini ada 3. Jadi 5 kali 3. Ya udah, berarti kayu baloknya ini ada 3. 5 meter pertama, 5 meter kedua, dan 5 meter ketiga. Jadi kalau di sini dituliskan berarti dia akan di 15 di sini. Oke, clear ya? Untuk yang positif dikalikan dengan positif. Nah, sekarang begini. Sekarang kalau dia itu negatif dikalikan dengan positif, sama dengan berapa? Ya, hasilnya juga akan negatif karena min ketemu positif. Sebenarnya negatif dengan positif itu kalau yang pertama dia itu menunjukkan arah. Kalau positif yang kedua itu dia bukan menunjukkan arah. Dia menyetujui atau tidak dari arah tersebut. Misalnya gini, negatif dikalikan dengan positif. Berarti kan awalnya nih arahnya ke arah negatif kan? Arahnya ke arah kiri. Nah, terus dikalikan dengan positif. Positif bahwa dia menyetujui arah itu. Misalnya 5, min 5 dikalikan dengan 2. Kalau tadi ke arah kanan berarti ini dia ke arah kiri. Min 5 artinya kita punya kayu balok yang panjangnya 5 meter tapi ke arah negatif. Anggaplah kita utang 5 meter dari teman kita. Nah, terus dikalikan dengan 2. Jadi utang kita ada 2 nih. Utang pertama kayu balok 5 meter sama utang kedua kayu balok 5 meter. Jadi utang kita ada berapa? Utang kita ada 10. Jadi positif yang ini dia menyetujui dari si yang pertama ini. Gitu. Paham ya? Nah, berikutnya lagi, misalnya negatif, berikutnya lagi nih, misalnya negatif dikalikan dengan negatif, sama dengan gimana? Sama dengan yang positif. Cara ngeliatnya gimana? Misalnya ya kayak tadi juga, min 5 dikalikan dengan min 2, misalnya nih. Min 5 berarti kan ada di sini nih. Kayu balok kita utang 5 meter. Terus habis itu min berarti kita tidak setuju nih dengan yang di depannya. Karena kita tidak setuju, makanya kan negasinya. Berarti arahnya berbalik. Dia berbalik ke arah kanan. Dari sini. Arah kanan. Berarti kalau arah kanan artinya kita punya 5, ada 2 gitu, jadinya 10. Paham ya? Saya rasa ini terlalu simple sebenarnya untuk memahami dimana yang di belakangnya itu menyetujui di depan gitu. Oke, kita sudah bahas tentang memahami bilangan bulat, memahami hitungan real bilangan bulat, sama faktor bilangan bulat akan kita bahas pada bilangan bulat part 2.